Selamat pagi dan shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini adalah kesempatan yang indah untuk datang kepada Tuhan, memulai hari bersama Dia dalam doa dan penyembahan. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya, mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Meskipun ibadah ini online, mari kita tetap berpakaian rapi dan hadir dengan hormat seperti kita datang langsung ke rumah Tuhan. Biarlah pagi ini bukan hanya tubuh kita yang bangun, tetapi juga roh kita dibangkitkan kembali oleh kasih-Nya. Selamat mengikuti ibadah doa pagi. Kiranya hadirat Tuhan memenuhi rumah dan hati kita masing-masing. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau kembali datang sama Tuhan dengan kondisi kita, dengan apapun keadaan kita mau datang menantikan Tuhan sebab saya percaya jiwa kita haus akan Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Bapak terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun, kami boleh kembali ada di tempat ini Tuhan, tempat kami masing-masing. Semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah bisa kami balas Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk datang kepadamu, untuk menyembah Engkau ya Bapa, untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, hadirat-Mu boleh ada dalam setiap kondisi kami saat ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk dijamah, kami rindu untuk dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian ini. Sebab hanya Yesus yang kita andalkan di setiap waktu, di setiap saat kehidupan kita. Tiada yang lain selain Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita mau katakan kami perlu Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Jiwa kami haus Tuhan, menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sebab hanya Yesus, Yesus hanya Kau yang melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya setiap waktu.
selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Di sebi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yes, melebihi siapapun Tuhan, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Katakan, Yesus, penolongku, Yesus, penolongku, ku cari wajah-Mu. Yes, Lord. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus, penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yes. Nah Tuhan, sebab hanya Engkau-lah yang kami percaya, hanya Engkau-lah yang kami andalkan Tuhan, di setiap waktu, di setiap musim kehidupan kami. Apapun Tuhan, keadaan kami saat ini, kami bawa Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap beban kami yang menghalangi kami untuk menerima hadirat Tuhan. Kami letakkan itu semua Tuhan, karena kami rindu, kami jauh lebih rindu Tuhan untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah
Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah juga Engkau mengurapi Tuhan setiap kami yang mendengarkan, setiap hati kami ini Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk taburi firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa, kami sudah menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali kita bisa berjumpa dalam Rabu Teduh hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Saya percaya Tuhan memberkati dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan kalaupun masih ada yang sakit, percayalah Tuhan akan menjadi penyembuh atas segala sakit kita. Pagi hari ini kita akan melihat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini adalah merupakan perkataan daripada malaikat. Di mana malaikat datang kepada Maria untuk memberitahukan bahwa Maria dipilih oleh Tuhan untuk boleh melakukan bagian dari karya Allah untuk datang ke dalam dunia ini dalam wujud seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Maria bukanlah orang yang terkenal, tetapi sejak dia dipilih oleh Allah, dia menjadi dikenal oleh banyak orang, bahkan sampai hari ini. Bahkan Maria adalah salah satu nama yang begitu memiliki kekhususan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita melihat bahwa proses dari kehidupan Maria yang biasa, dipilih oleh Tuhan dan akhirnya dia bisa mengerjakan atau menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Maria dipilih untuk boleh mengandung daripada Roh Kudus bayi Yesus. Dan Maria sebenarnya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi ketaatannya harus dibuktikan atau harus diwujudkan ketika dia menerima pesan daripada malaikat yang mengatakan bahwa Maria akan mengandung karena Roh Kudus. Dan disinilah Maria harus membuat keputusan. Tetapi malaikat Tuhan berkata bahwa sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini merupakan satu janji bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan Maria untuk boleh hidup melakukan kehendak Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan membuat keajaiban atau yang tadinya mustahil bagi Maria itu menjadi tidak mustahil. Saudara, kita pun hari ini sedang diperhadapkan dengan satu amanat agung dari Tuhan. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 atau mungkin kita baca dari ayat yang ke-18. Matius 28 ayat ke-18, 19 dan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada satu pesan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau mengikut Yesus, kepada murid-muridnya, termasuk buat kita juga. Bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Dan ini adalah satu tugas yang sepertinya mustahil bagi kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu berkata, Tuhan bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Keadaan saya masih belum siap. Keuangan saya hidup masih kekurangan. Tubuh saya ada penyakit yang saya harus alami. Oh, saya nggak punya waktu. Ya. Sepertinya tidak mungkin bagi kita untuk melakukan kehendak Allah. Tapi bulan ini kita belajar bagaimana kita diperluas kapasitas oleh Tuhan. Maka yang pertama yang harus kita miliki adalah ambillah teladan Maria. Percayalah bahwa ketika Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka berkatalah sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan dan jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apalagi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah ayat ini saya mau lanjutkan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Artinya inilah kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Yang Tuhan mau perluas kapasitas kehidupan kita adalah kita akan menerima kuasa Tuhan. Siapkan diri kita untuk menerima kuasa Tuhan yang besar. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam hidup kita. Dan setelah Roh Kudus itu tinggal atau ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan tetapkan kita menjadi saksinya Tuhan. Saksi adalah orang yang melihat secara langsung, orang yang mengalami bahwa benar peristiwa itu terjadi. Ketika kita diminta oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, maka kita adalah orang yang benar melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, itulah yang Bapak Ibu saksikan. Ada orang yang mengatakan ketika dia dalam masalah, dia berdoa sama Tuhan. Dan ketika dia berdoa, kuasa Tuhan bekerja dan Tuhan buka jalan sehingga akhirnya masalah itu bisa dia selesaikan. Ada orang mungkin dalam keadaan kekurangan, keterbatasan, dia terjepit, sepertinya dia tidak bisa menjalani hari ke depan karena sudah tidak ada lagi. Tapi Tuhan mendengar doanya dan Tuhan menolong dia menyediakan berkat dalam hidupnya sehingga akhirnya dia bisa menjalani hari selanjutnya sampai hari ini. Itu yang disaksikan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu pernah mengalami rasa tidak enaknya sakit, ya. Jangankan sakit yang berat, sakit yang mungkin biasa, sakit kepala, sakit pusing. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah sembuh, bukankah kesembuhan itu datang daripada Tuhan? Artinya kita sudah mengalami, kita sudah menyaksikan kuasa Tuhan itu memang sungguh ada dan nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita perluas kapasitas kehidupan kita untuk boleh percaya kepada Tuhan, untuk boleh bersaksi kepada sesama, supaya lebih banyak orang yang menerima dan percaya Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan, saya akan gambarkan bahwa kuasa dari Allah itu yang pertama akan memberikan kita keberanian. Yang tadinya kita tidak yakin, yang tadinya kita tidak bisa, kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, maka kita akan berani untuk melakukan panggilan Tuhan. Yang kedua adalah Roh Kudus akan menyertai kita. Dia akan ada bersama dengan kita dan kita bisa rasakan bagaimana Roh Kudus itu menolong kita. Bahkan sesuatu yang sering kali kita menghadapi situasi yang sukar, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu karena apa? Karena Roh Kudus selalu menolong tepat pada waktunya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, selalu ada kesempatan dalam hidup ini Tuhan berikan bagi kita. Seringkali ketika kita melakukan aktivitas kita, kemanapun kita pergi, sebenarnya selalu ada muncul kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh menceritakan tentang Tuhan kita yang besar, tentang kuasanya yang sangat memberkati kita, bagaimana kita mengalami kasih Tuhan, bagaimana ada damai sejahtera daripada Tuhan, bagaimana kita hidup aman bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara hari ini dan selanjutnya, jangan lupa kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, marilah kita lakukan tugas kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita diperluas kapasitas kita. Tadinya kita nggak bisa, tadinya kita nggak pernah, tapi setelah kita menerima kuasa Tuhan, maka Roh Kudus memberikan kita keberanian. Dan bukan hanya keberanian, Dia berjanji selalu menyertai kita. Dan setelah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka kesempatan diberikan. Kita kadang-kadang nggak tahu maksud Tuhan kita hari ini kita akan mengalami apa. Tetapi Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi suaranya, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam kehidupan bagi orang yang sedang berputus asa, yang sedang menghadapi kesulitan, dan mereka boleh menemukan Tuhan melalui kesaksian kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat melayani,
selamat menjadi saksinya Tuhan, dan Roh Kudus akan terus menguasai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami terima hari ini, bahwa kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Segala bangsa yang belum percaya kepada Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau yang memanggil kami, tetapi Engkau juga yang memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, dan kami terima juga kehendak-Mu, bahwa kehidupan kami akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dari orang-orang yang dekat dengan kami, dari orang-orang yang mungkin kami kenal, termasuk juga kepada setiap orang yang bahkan kami belum kenal. Tetapi kami percaya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap yang sudah menyaksikan Rabu Teduh hari ini. Biarlah hikmat daripada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan menyertai, memberkati dan menguatkan, serta membuat kami berhasil dalam melakukan kehendak Allah atau firman Tuhan. Bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.